ada satu lagi persepsi atau cara pandang kaum muslimin yang menyempurnakan yang tadi. Bulan Ramadan selain sebagai bulan untuk menumpuk amal, tapi juga bulan untuk memupuk amal menjadi kebiasaan. Dasarnya apa? Salah seorang ahli psikologi dari barat ya, namanya Maxwell, dia bilang bahwa sesuatu dari tidak biasa menjadi terbiasa itu butuh waktu 21 hari. Dari mana hasil kesimpulannya itu? Dari penelitian terhadap beberapa wanita, sekian puluh wanita yang di barat itu terbiasa mungkin operasi plastik untuk mengubah otaknya, hidungnya dan sebagainya supaya lebih baik. Nah, setelah diteliti ditanya dari wajah lama ke memiliki wajah baru itu, ketika bercermin merasa terbiasa dengan wajah baru itu berapa? Rata-rata dari hasil penelitiannya 21 hari. Dari situlah kemudian muncul teori sesuatu yang belum terbiasa menjadi terbiasa itu butuh waktu 21 hari minimal. Saum kita itu 29 hari atau 30 hari, berarti masuk di dalam teori tersebut. Jadi kalau sekarang pada subuh mampu 1 juz selama terus menerus 29 atau 30 hari, mudah-mudahan maka di bulan-bulan selanjutnya juga mampu habis subuh 1 juz atau sekurang-kurangnya 1 hari 1 juz. Kalau di hari di mana Ramadan berjalan, sholat sunat kita antara lain qiyamul lail, yaitu sholat sunat tarawih, mampu 8 rakaat atau 20 rakaat, mudah-mudahan di bulan selanjutnya terus mendawamkan qiyamul lail, tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, sholat wudhu dan sebagainya. Qiyamul lail itu banyak. Maka sekurang-kurangnya kalaupun tidak 8-20, 2 rakaat atau gitu di bulan-bulan lainnya. Jadi yang penting adalah seperti yang dikatakan Aisyah dari Rasulullah, habbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik atau amal yang dicintai di hadapan Allah adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Sebelum subuh, begitu berjamaah subuh pasti bawa uang, entah berapa, 5.000 atau 10.000 atau 20.000 atau 50.000, selalu masuk di kotak. Tidak penting besar kecilnya, yang penting Allah mencintai adwamuha, yang terus dilakukan, artinya sudah terbiasa. Nah, cara untuk menjadi terbiasa seperti apa? Ahli psikologi juga yang mengatakan pertama harus ada pemicu awal. Harus ada pemicu awal. Apa pemicu awalnya? Seperti merokok, ada pemicu awalnya pasti. Entah karena teman, lingkungan, dan sebagainya, atau dari diri sendiri. Para perokok bilang kalau habis makan tidak ngerokok tuh hasil. Nah, dari pemicu awal itu kemudian muncul tekad. Nah, tekad ini kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Makin kuat dengan langkah yang keempat, kalau perbuatan itu menimbulkan kepuasan, timbullah yang disebut dengan adiksi. Adiksi itu adalah rasa ketagihan, doyan. Demikian juga rokok. Coba kita lihat orang yang berusaha berhenti merokok, tidak bisa 1 hari. Perbuatan yang apapun tidak dihitung dalam soal baik atau buruknya di sini sebagai contoh saja. Maka sesuatu yang akhirnya menjadi kebiasaan itu butuh 4 tahap itu. Kalau mau berhenti berarti harus ada pemicu awalnya. Entah sakit, entah karena pasangan tidak suka kita merokok, entah dan lain-lain. Kemudian timbul tekad dan berusaha terus-menerus diwujudkan.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli ala Muhammadin alladzi sunnatuhu khairu was-salihah li kulli zaman wal makan. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sampaikan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya yang kita berdoa sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami untuk menikmati bulan Ramadan. Alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada teladan hidup kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib menyampaikan wasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mari kita perhatikan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua dijemput ajal dan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Rata-rata di kaum muslimin memaknai Ramadan itu dua-duanya benar. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan untuk menumpuk amal. Tandanya apa? Tandanya amal-amal solih dan ibadah itu lebih banyak dilakukan selama bulan Ramadan. Yang di bulan-bulan sebelumnya mungkin tidak. Jumlah sholat-sholat sunatnya, jumlah berapa kali berjamaahnya, jumlah baca Qur'annya itu meningkat. Jumlah sedekah, infak, wakafnya juga meningkat di bulan Ramadan. Jadi persepsi yang pertama atau cara pandang yang pertama, Ramadan adalah bulan untuk menumpuk amal. Ditumpuk, ini tidak salah karena seperti dalam syariat kita bahwa di bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amal. Amal-amal sunnah kita saja dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai melaksanakan amal-amal yang fardu atau wajib.
Jadi kalau kita sudah rawatib yang 12, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, bukan saja dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang mendawamkan itu, maka Allah mempersiapkan tempat tinggalnya di surga. Tapi juga dilipat gandakan. Tapi itu kurang sempurna. Ada satu lagi persepsi atau cara pandang kaum muslimin yang menyempurnakan yang tadi. Bulan Ramadan sebagai selain sebagai bulan untuk menumpuk amal, tapi juga bulan untuk memupuk amal menjadi kebiasaan. Dasarnya apa? Salah seorang ahli psikologi dari barat ya, namanya Maxwell, dia bilang bahwa sesuatu dari dia tidak biasa menjadi terbiasa itu butuh waktu 21 hari. Dari mana hasil kesimpulannya itu? Dari penelitian terhadap beberapa wanita, sekian puluh wanita yang di barat itu terbiasa mungkin operasi plastik untuk mengubah otaknya, hidungnya dan sebagainya supaya lebih baik. Nah, setelah diteliti ditanya dari wajah lama ke memiliki wajah baru itu, ketika bercermin merasa terbiasa dengan wajah baru itu berapa? Rata-rata dari hasil penelitiannya 21 hari. Dari situlah kemudian muncul teori sesuatu yang belum terbiasa menjadi terbiasa itu butuh waktu 21 hari minimal. Saum kita itu 29 hari atau 30 hari, berarti masuk di dalam teori tersebut. Jadi kalau sekarang pada subuh mampu 1 juz selama terus menerus 29 atau 30 hari, mudah-mudahan maka di bulan-bulan selanjutnya juga mampu habis subuh 1 juz atau sekurang-kurangnya 1 hari 1 juz. Kalau di hari di mana Ramadan berjalan, sholat-sholat sunat kita antara lain qiyamul lail, yaitu sholat sunat tarawih, mampu 8 rakaat atau 20 rakaat, mudah-mudahan di bulan selanjutnya terus mendawamkan qiyamul lail, tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, sholat wudhu dan sebagainya. Qiyamul lail itu banyak. Nah, sekurang-kurangnya kalaupun tidak 8-20, 2 rakaat atau gitu di bulan-bulan lainnya. Jadi yang penting adalah seperti yang dikatakan Aisyah dari Rasulullah, hablul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik atau amal yang dicintai di hadapan Allah adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Sebelum subuh, begitu berjamaah subuh pasti bawa uang, entah berapa, 5.000 atau 10.000 atau 20.000 atau 50.000, selalu masuk di kotak. Tidak penting besar kecilnya, yang penting Allah mencintai adwamuha, yang terus dilakukan, artinya sudah terbiasa. Nah, cara untuk menjadi terbiasa seperti apa? Ahli psikologi juga yang mengatakan pertama harus ada pemicu awal. Harus ada pemicu awal. Apa pemicu awalnya? Seperti merokok, ada pemicu awalnya pasti. Entah karena teman, lingkungan, dan sebagainya, atau dari diri sendiri. Para perokok bilang kalau habis makan tidak ngerokok tuh hasil. Nah, dari pemicu awal itu kemudian muncul tekad. Nah, tekad ini kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Makin kuat dengan langkah yang keempat, kalau perbuatan itu menimbulkan kepuasan, timbullah yang disebut dengan adiksi. Adiksi itu adalah rasa ketagihan, doyan. Demikian juga rokok. Coba kita lihat orang yang berusaha berhenti merokok, tidak bisa 1 hari. Perbuatan yang apapun tidak dihitung dalam soal baik atau buruknya di sini sebagai contoh saja. Maka sesuatu yang akhirnya menjadi kebiasaan itu butuh 4 tahap itu. Kalau mau berhenti berarti harus ada pemicu awalnya. Entah sakit, entah karena pasangan tidak suka kita merokok, entah dan lain-lain. Kemudian timbul tekad dan berusaha terus-menerus diwujudkan.
Mungkin butuh waktu setahun untuk berhenti itu. Kalau sudah terbiasa, sudah adiksi. Lalu kemudian timbul kepuasan baru. Toh dengan tidak merokok pun ada kepuasan tersendiri. Pasangan jadi lebih suka, uang mungkin lebih hemat, siapa tahu. Kita tidak tahu apa yang menjadi kepuasannya. Kepuasan lama berganti dengan kepuasan baru, itu artinya sudah terjadi perubahan kebiasaan. Demikian juga mudah-mudahan dengan Ramadan ini selama 29 atau 30 hari, kebiasaan-kebiasaan ini, apa yang kita lakukan tiap hari, itu kemudian menjadi satu kebiasaan baru. Pemicunya Ramadan. Bertekad di bulan Ramadan, inilah saatnya memulai, apalagi umur-umur kita sudah dekat-dekat ke ajal misalnya seperti itu. Sudah harus banyak yang perbaiki dan lain-lain. Walaupun ajal kita tidak tahu, tapi syariat manusia. Ada tekad di bulan Ramadan, kemudian mewujudkan tekad yang disebut tadi, menumpuk amal, sampai akhirnya terbiasa. Lalu kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan kepuasan. Ternyata puas ya kalau mengeluarkan uang tiap hari itu. Subuh, sebelum subuh 5.000 atau 10.000. Kita mengamalkan apa yang dijanjikan Rasulullah. Tidak akan ada musibah yang mendahului sedekah. Kata Rasul begitu jaminannya. Tidak ada musibah yang mendahului sedekah. Jadi kalau sedekah di subuh, siang itu terjaga. Kalaupun terjadi musibah yang harusnya berat menjadi kecil dan sebagainya. Kita yakini itu sebagai iman kepada perkataan Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan sedekah subuh, menjaga ke masjid, sholat berjamaah dan sebagainya. Anggap saja itu premi asuransi untuk hari itu. Kalau untuk asuransi kita premi dan sebagainya, disiplin. Kenapa tidak premi? Untuk satu usaha yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang Rasulullah itu sejak masa remajanya saja sudah disebut sebagai Al-Amin. Omongannya itu bisa dipercaya, tidak pernah ada celah dan sebagainya. Oleh karena itu, seperti di awal khutbah tadi disampaikan ayat di dalam rangkaian surah mengenai saum, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad SAW tentang aku, fa inni qarib, jangan bimbang, jangan ragu, aku ini dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti aku akan jawab, aku akan ijabah, aku akan kabulkan hambaku ketika berdoa. Fastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka karena dalam rangkaian surah mengenai Ramadan, kita berdoa di bulan Ramadan ini. Salah satu doa yang wajib untuk selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kekuatan istiqomah dalam jalan ibadah dan jalan amal soleh sampai waktu ajal tiba, sehingga kita bisa dituntut dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori yang disebut di dalam ayat tersebut, ibadi. Allah mengakui kita sebagai hambanya, dan kalau hambanya berdoa pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mudah-mudahan saum kita yang sudah lewat dan yang akan datang disampaikan sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, baik yang ada maupun yang sudah tidak ada, yang masih ada, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kesehatan, segala macam persoalan dalam kehidupannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan terbaik dan diakhirkan hidup mereka berdua dalam keadaan husnul khotimah. Kedua orang tua kita yang sudah meninggal di dunia, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, menerima semua amalan ibadahnya,
dijadikan kita anak-anak yang soleh yang selalu mengadakan pahala jariah untuk mereka berdua. Amin ya Allah, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina inda tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tad'a dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yasartah wa la mautan illa rahimtah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة